Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan seorang mantan marinir Amerika bernama Bruno. Saat itu, Bruno tengah melamun di sebuah bar yang ada di kota Bangkok membayangkan kejadian 1 tahun yang lalu. Ternyata 1 tahun yang lalu ada seorang tentara wanita yang sedang disandra oleh para teroris. I'm not gonna make it home for the anniversary. Setelah cukup lama disiksa, si wanita dipaksa untuk membaca sebuah tulisan sambil direkam secara live. Namun si wanita malah mengucapkan perpisahan kepada kedua orang tuanya sebab ia tidak akan bisa kembali. Di waktu yang sama ternyata ada 2 tentara Amerika yang salah satunya adalah Bruno diam-diam datang untuk menyelamatkan si wanita. Hingga ketika si wanita akan dihabisi, Bruno dan 1 rekannya langsung melakukan penyerangan. Sayangnya dalam insiden ini rekan Bruno yang ternyata merupakan adiknya sendiri berhasil dihabisi oleh teroris. Diberitahu kalau semenjak kejadian adiknya tewas, Bruno selalu dihantui rasa bersalah hingga ia mengalami PTSD atau trauma pasca perang. Tak lama Bruno dihampiri oleh seorang ani-ani yang mencoba menggoda Bruno. Hi, handsome. Wanna have some fun? I'm sure. You okay? Bruno mengatakan kalau kamu cantik, tapi sekarang ia sedang tidak mau diganggu oleh siapapun. Namun ani-ani itu tetap menggoda dan di saat yang sama 1 rekan si ani-ani memasukkan kapsul ke dalam minuman Bruno. Alhasil setelah efeknya bereaksi, Bruno langsung dibawa oleh si ani-ani ke ATM untuk dikuras semua uangnya. Singkat cerita, saat Bruno mulai tersadar, ternyata ada 3 orang begundal yang hendak membuka celananya dan inilah yang dilakukan Bruno. Sayangnya, setelah menghajar mereka, tiba-tiba kepala Bruno pusing lalu kembali pingsan karena efek obat sebelumnya. Keesokan harinya, saat Bruno terbangun, ia sudah berada di dalam penjara karena dianggap telah menghajar 3 orang warga lokal. Beruntung di waktu yang sama, Bruno ditebus oleh sahabatnya yang bernama Jonathan lalu dibawa pulang. Setibanya di kediaman Jonathan, Bruno langsung diceramahi karena ternyata selama ini Bruno seringkali berbuat onar. Jonathan mengatakan kalau ia tahu kondisi psikis Bruno mungkin masih terguncang akibat tewasnya sang adik oleh teroris. Namun Jonathan berharap Bruno bisa melupakan semua kejadian itu dan kembali hidup normal. Look at me. We've been through this too. You gotta stop torturing yourself. What I am saying. Bruno menjawab apabila yang ia alami menimpa Jonathan, mungkin Jonathan juga akan sama seperti dirinya. Sontak Jonathan menjadi marah sebab ia juga pernah mengalami yang jauh lebih berat daripada yang dialami Bruno. Ternyata Jonathan juga merupakan seorang mantan tentara yang pernah kehilangan semua anggotanya saat perang melawan teroris. You think you're the only one?
is going through this, right? You know, I'm gonna tell you something. Life's about getting kicked in the teeth over and over. I mean it, go home. Malam harinya, Bruno yang sudah tidak tahan dengan kondisi psikisnya, ia pun memutuskan untuk melakukan bundir. Namun bersamaan dengan itu, ponselnya terus berdering yang membuat Bruno merasa risih. Pada akhirnya, Bruno mengangkat teleponnya dan yang menelepon itu adalah seorang wanita bernama Agnes. Diketahui Agnes merupakan rekannya Bruno di militer yang dulu ia dan adiknya selamatkan saat disandra oleh teroris. Di sini Agnes mengatakan kalau dalam beberapa bulan ke depan ia akan pergi ke Bangkok untuk menyusul Bruno. Bruno pun mengiyahkannya hingga pada akhirnya ia tidak jadi melakukan bundir. Well, that sounds like one hell of a party. Thanks, Fitch. Beberapa hari kemudian ketika Bruno sedang tertidur, tiba-tiba ia mendengar suara dari arah belakang. Lalu saat Bruno mengecek, ternyata di sana ada seorang wanita yang tampak tak sadarkan diri. Dengan cepat, Bruno memberikan pertolongan CPR yang membuat detak jantung wanita itu kembali normal. Lalu Bruno membawanya masuk ke dalam untuk diobati lebih lanjut. Setelah itu, Bruno membuat sup hangat untuk si wanita sambil dipandu oleh Agnes. Di sini Bruno juga bercerita kepada Agnes kalau di belakang rumahnya tadi ada seorang wanita yang terdampar dalam keadaan tak sadarkan diri. You got slipped a submission drug and they're calling it devil's breath. And it wasn't a roofie. Kemudian setelah supnya matang, Bruno segera menyuapi sup itu kepada si wanita. Bruno mengatakan kalau si wanita akan aman selama ia berada di kediamannya dan Bruno meminta supaya dia beristirahat. It's okay. You have any family? Keesokan paginya, Bruno pergi ke restoran milik Jonathan. Ternyata selama ia tinggal di Bangkok, Bruno bekerja di restoran tersebut bersama Jonathan untuk mengisi waktu luangnya. She was not feeling good, hero. Di sini Bruno mengatakan kepada Jonathan kalau semalam ada wanita yang terdampar di belakang rumah. Mendengar hal itu, Jonathan bercanda sambil bertanya apakah wanitanya cantik dan apa saja yang sudah dilakukan Bruno. Seketika Bruno tersenyum sambil berkata kalau ia adalah orang yang soleh, bukan orang cabul seperti Jonathan. Get away from me because... Setelah seharian bekerja, Bruno pun kembali ke rumah sambil membawa makanan. Namun saat ia mengecek si wanita, rupanya si wanita masih tertidur dengan beberapa makanan di atas meja yang sudah dimakan. Selanjutnya, Bruno duduk di ruang tamu dan tiba-tiba ia kembali teringat dengan kematian sang adik yang selalu menghantuinya. Tapi tak lama dari itu, si wanita menghampiri Bruno yang membuat Bruno begitu kaget. Bruno meminta maaf karena ia tidak sengaja, lalu Bruno menyuruh si wanita untuk duduk di teras rumah. Di sini Bruno bertanya siapakah si wanita dan kenapa ia bisa terdampar di sungai. Si wanita menjawab kalau namanya adalah Athena, namun ia tidak tahu kenapa ia bisa terdampar di sungai ini. Bahkan Athena juga tidak ingat dari mana ia berasal. Mendengar hal itu, Bruno mengatakan apakah ia harus membawa Athena ke dokter, namun Athena menolak sebab ia akan baik-baik saja. Keesokan paginya setelah Bruno membeli sarapan, ia tidak menemukan Athena di kamar. Namun saat dicari, rupanya Athena sedang duduk melamun di depan teras hingga Bruno pun menghampirinya. Di sini Athena mengatakan kalau ia baru saja ingat sedikit tentang dari mana ia berasal. Menurut Athena, terakhir kali ia sedang mencoba kabur dari ladang bunga yang sangat luas. Bunga itu berwarna putih karena selama ini ia disekap di area ladang bunga tersebut. Namun untuk lokasi lengkapnya, Athena masih belum bisa mengingat itu semua. I remember something.
Kemudian Athena bertanya apakah ia bisa tinggal di sini bersama Bruno, dan Bruno pun dengan senang hati mau menerima Athena. Beberapa hari selanjutnya terlihat Bruno yang membeli sepatu untuk Athena sambil ditemani oleh Jonathan yang tengah membeli sayur. Thank you. That's everything for me, just 3 tomatoes. Do it sushi of you? Lalu Bruno berkata kepada Jonathan kalau ia akan cuti bekerja di restoran milik Jonathan. Jonathan yang tampak mengerti kalau Bruno pasti ingin merawat Athena, ia pun tidak mempermasalahkan hal itu. Bahkan Jonathan berharap dengan hadirnya Athena, Bruno bisa terbebas dari traumanya selama ini. Cup, thank you. Cup, thank you. Di hari-hari selanjutnya, Bruno mulai sering membawa Athena keluar untuk sekedar berjalan-jalan serta mengisi waktu luang. Sampai di suatu momen, pada akhirnya Athena dan Bruno saling mencintai. Di suatu hari saat Bruno sedang berlatih boxing, tiba-tiba ia dihampiri oleh Athena. Di sini Athena berterima kasih kepada Bruno karena telah mau menerimanya. Namun Bruno berkata kalau ialah yang harus berterima kasih karena dengan hadirnya Athena, ia bisa sembuh dari penyakit traumanya dulu. Kemudian Bruno mengajak Athena untuk bertemu dengan Jonathan. Nice to meet you. My name is Joe. My name is Athena. Setelah saling berkenalan, Jonathan mengatakan kalau 1 jam lagi Bruno harus membawa Athena ke pasar karena ada seseorang yang ingin bertemu dengan Bruno. In line? Don't be late. Singkat cerita, saat Bruno mengajak Athena ke pasar, ternyata di sana sudah ada Agnes yang merupakan sahabat Bruno saat di militer. Di sini, Jonathan meminta Agnes agar membelikan baju untuk Athena karena baju yang dia pakai sepertinya kurang cocok. Dengan dibantu oleh Agnes, Athena tampak sangat begitu cantik dengan baju barunya itu yang membuat Bruno semakin kesemsem. Di hari-hari selanjutnya, Bruno dan Athena semakin tambah lengket, apalagi sekarang mereka berdua sudah bekerja di restoran milik Jonathan. Di suatu malam, mereka berdua menemani Jonathan berbelanja untuk keperluan restoran. Di sini, Jonathan mengatakan kalau Bruno dan Athena harus menginap malam ini di restorannya sebab ia akan pergi keluar kota. Bruno dan Athena dengan senang hati menerima mandat tersebut. Namun setelah Jonathan pergi, tiba-tiba Athena melihat sekelompok mafia yang selama ini menyandra Athena. Dan cepat Athena mengajak Bruno untuk segera pulang ke restoran. Setibanya di belakang restoran, Athena mengatakan jika ia tidak mau lagi ditangkap oleh mereka. Bruno yang mendengar hal itu berkata kalau ia berjanji tidak akan melepaskan Athena kepada para mafia tersebut. Kemudian Bruno mencoba mengecek ke area restoran untuk memastikan keadaan di sana aman. Tapi bersamaan dengan itu tiba-tiba diketahui para mafia itu dipimpin oleh seorang pria berjas merah bernama Sotang. Di sini Sotang meminta semua anak buahnya untuk segera mencari Athena dan membawanya pergi. Find her. Kembali kepada Bruno yang sekarang membrutal melawan para anak buah Sotang.
Satu persatu anak buah Sotang berhasil ia habisi sampai di suatu kesempatan Bruno harus berhadapan dengan Sotang. Bruno yang sudah kelelahan pada akhirnya ia dapat dipojokkan oleh Sotang. Sementara Athena tampak sudah ditangkap dan akan dibawa pergi. Beberapa jam kemudian ketika Bruno kembali sadar, ia langsung pergi ke kediaman Agnes untuk meminta bantuan. Di sini Bruno mengatakan kalau Athena baru saja diculik oleh para mafia dan ia tidak tahu Athena dibawa kemana. Agnes meminta Bruno untuk tenang dan sebaiknya mereka cari tahu dulu siapa para mafia yang menculiknya itu. Kemudian Agnes membuka laptop dan menyuruh Bruno bercerita tentang hal apa saja yang pernah Athena katakan. Seketika Bruno teringat jika Athena pernah bercerita tentang sebuah ladang yang berisi tanaman bunga putih. Setelah dianalisa, Agnes bisa menyimpulkan kalau bunga putih yang dimaksud mungkin sejenis bunga opium yang biasa digunakan untuk bahan baku pembuatan barang haram. Artinya, para mafia yang telah menculik Athena adalah para mafia pengedar barang haram. Tapi yang menjadi pertanyaan, kenapa para mafia barang haram itu sangat menginginkan Athena? Kemudian Agnes mengecek data yang mana terungkap dalam 1 tahun ini sudah ada puluhan gadis yang telah diculik oleh mereka. And I don't think she was the only one. I know where to start. Singkat cerita, Bruno dan Agnes pergi mendatangi sebuah klub malam. Rupanya mereka berdua sedang mengincar seorang kurir yang biasa melakukan transaksi di klub tersebut. Setelah melihat satu orang kurir yang rambutnya dikuncir, Bruno menyuruh Agnes supaya mendekatinya. Di suatu kesempatan, Agnes menghampiri si kurir dan langsung mengajaknya berkenalan. Si kurir yang kebetulan jomblo tentu sangat senang saat ada wanita cantik yang mendekatinya. Lalu ketika si kurir mengajak Agnes untuk pergi ke tempat yang sepi, tiba-tiba saat tersadar, si kurir sudah berada di dalam mobil dengan Bruno yang menginterogasinya. Di sini Bruno bertanya dari mana si kurir mendapatkan barang yang ia jual. Si kurir mengatakan kalau barang itu ia dapat dari seorang pria bernama Yuda yang merupakan sahabat si kurir. Lantas Bruno bertanya lagi di mana keberadaan Yuda dan si kurir menjawab kalau Yuda sedang berpesta di sebuah tempat. Bruno berjanji akan melepaskan si kurir asalkan dia mau menunjukkan tempat Yuda berpesta. You better not be f***ing with us. Singkatnya, Bruno sampai di tempat Yuda berpesta, lalu Bruno masuk ke dalam seorang diri. Setelah menghajar 2 penjaga, Bruno masuk ke sebuah ruangan hingga terjadilah keributan. Pada akhirnya Bruno berhasil memojokkan Yuda lalu membawanya ke dalam mobilnya Agnes. Di sini Bruno bertanya apakah Yuda kenal dengan para mafia barang haram dan siapa bos dari para mafia itu. Yuda mengatakan kalau bos dari para mafia barang haram adalah Sotang. Bahkan Sotanglah yang menyuplai semua barang haram di Asia Tenggara. Lalu Bruno bertanya lagi di mana keberadaan Sotang dan Yuda menjawab kalau Sotang mungkin berada di markas mereka yang ada di distrik bernama Papa. Pada akhirnya Yuda dimasukkan ke dalam bagasi mobil lalu Bruno dan Agnes pergi ke distrik Papa. Setelah menempuh waktu 2 jam, pada akhirnya mereka pun sampai di sana. Tak lama Bruno melihat Sotang dan para anak buahnya yang sedang mengangkut barang haram menggunakan truk. Lalu di waktu yang sama mereka dihubungi oleh Jonathan, namun Bruno meminta Agnes supaya tidak melibatkannya. Setelah itu Bruno akan merangsak ke markas Sotang sedangkan Agnes stay di dalam mobil sambil memandu. Kemudian diam-diam Bruno merangsak hingga ia melumpuhkan 1 anak buah Sotang.
Lalu Bruno memasang GPS di mobil Sotang supaya apabila dia kabur, Bruno bisa dengan mudah melacaknya. Tapi ketika Bruno sedang mencari keberadaan Athena, tiba-tiba di sisi lain, Agnes yang sadar kalau Bruno tidak bisa dihubungi, ia pun mencoba keluar dari mobil. Tapi saat di luar, bagasi mobilnya sudah terbuka lalu Yuda menyerang Agnes. Beruntung dan kehebatannya, Agnes mampu menghabisi Yuda. Adegan kembali kepada Bruno yang kini tengah diinterogasi oleh Sotang tentang siapakah yang sudah mengirimnya ke sini. Bruno menjawab kalau ia datang bukan untuk mengusik bisnis mereka, melainkan mengambil kembali Athena. Lalu Sotang mengatakan kalau Athena adalah milik bosnya sehingga Bruno tidak mungkin bisa membawanya kembali. Ternyata Sotang memiliki lagi bos, namun kita belum diberitahu siapa sebenarnya bosnya Sotang. Lalu Sotang meminta anak buahnya untuk menghabisi Bruno sementara ia akan pergi ke markas utama mereka. Nikolai, Setelah Sotang pergi, anak buahnya langsung menodongkan senjata dan siap menembak, tapi tiba-tiba dengan sangat mudah Bruno mampu menghabisi anak buah Sotang yang ada di situ. Sementara di sisi lain, ternyata Agnes juga tengah sibuk berbaku tembak dengan para anak buah Sotang. Kembali kepada Bruno yang kini keluar dari ruangan lalu harus berhadapan lagi dengan mereka. Sayangnya dalam aksinya kali ini Bruno berhasil dipojokkan dan akan segera dihabisi. Beruntung di waktu yang sama muncullah Jonathan yang langsung membantu Bruno. Kemudian mereka harus kembali diserang oleh para anak buah Sotang yang memang jumlahnya begitu banyak. Setelah berhasil meratakan semuanya, Bruno segera menghampiri Jonathan karena rupanya Jonathan tertembak dalam peperangan tadi. Di sini Jonathan meminta maaf dan menyuruh Bruno untuk terus berusaha mencari Athena. Sebab semenjak adanya Athena, Bruno tampak begitu bahagia. Namun tak lama dari itu, Jonathan pun harus mengembuskan nafas terakhirnya. Singkat cerita, Jonathan akan dibawa oleh Agnes sementara Bruno akan terus mengejar Sotang menggunakan motor. Di sini Agnes juga akan membantu Bruno dari jarak jauh karena sebelumnya Bruno telah memasang alat GPS di mobil Sotang. Beberapa jam kemudian dengan dipandu oleh Agnes, pada akhirnya Bruno sampai di markas utama milik Sotang yang ada di kota sebelah. Lalu diam-diam Bruno masuk ke dalam yang mana ternyata markasnya berupa laboratorium. Dan cepat Bruno menyerang satu penjaga lalu Bruno mengganti pakaiannya dengan penjaga tersebut. Setelah itu Bruno berjalan hingga ia melihat ratusan hektar bunga putih ilegal yang ditanam di samping lab. Di ujungnya ada sebuah rumah pondok besar yang disinyalir tempat tinggal dari bos besarnya Sotang. Kemudian Bruno juga melihat tempat pembuatan barang haram skala besar termasuk para gadis culikan yang sepertinya dijadikan bahan eksperimen oleh mereka. Lalu Bruno menghampiri satu orang dan memintanya agar membawa Bruno ke ruangan kontrol.
Orang itu yang melihat Bruno membawa senjata dengan ketakutan, ia pun membawanya ke sana. Setibanya Bruno di ruangan kontrol, inilah yang dilakukan Bruno. Dengan dibantu oleh Agnes dari jarak jauh, Bruno segera menghentikan alarm lalu masuk ke data server milik mereka. Bahkan Agnes sendiri kini bisa mengecek data server tersebut. Pulling up the security cameras now. Di sini barulah terungkap kalau bosnya Sotang ternyata seorang ilmuwan terkenal bernama Dr. Kovalovsky. Lalu terungkap fakta kalau Athena merupakan istri dari si ilmuwan yang bernama asli Sarah. Akan tetapi setelah dicek oleh Agnes, istri si ilmuwan sebenarnya sudah meninggal 20 tahun lalu, yang artinya Athena bukanlah istrinya. Kemudian terungkap lagi fakta jika Athena merupakan manusia buatan si ilmuwan dengan menggabungkan DNA dari puluhan gadis culikan. Si ilmuwan rupanya mempunyai obsesi ingin membuat manusia yang sama persis dengan istrinya yang sudah meninggal. Tak lama Agnes memberitahu Bruno kalau ada satu penjaga yang akan masuk ke ruangan tersebut, hingga dengan cepat inilah yang dilakukan Bruno. Setelah itu Bruno berjalan menyusuri ladang bunga putih menuju ke rumah pondok milik si ilmuwan. Setibanya di area rumah pondok, Bruno langsung diserang oleh para anak buah Sotang. Setelah meratakan mereka, kini Bruno bertemu dengan si ilmuwan yang merupakan bosnya Sotang. Di sini si ilmuwan bertanya kenapa Bruno sangat ingin membawa istrinya. Bruno menjawab kalau istri si ilmuwan sudah tewas dan Athena bukanlah istri si ilmuwan. Kemudian si ilmuwan meminta izin apabila Bruno tewas, maka DNA-nya akan ia gunakan untuk bahan eksperimen. Dengan cepat Bruno meraba lukanya lalu dicepretkan ke wajah si ilmuwan sambil berkata ambil saja DNA itu. Lalu si ilmuwan menyuruh Sotang untuk bertarung melawan Bruno. Ketika Bruno berhasil dipojokkan, si ilmuwan mengatakan kalau ia berbisnis barang haram selama puluhan tahun bersama Sotang. Itu semua hanya untuk biaya pembuatan Athena. Tapi sekarang dengan enteng, Bruno malah ingin membawanya pergi. Bruno menjawab kalau si ilmuwan harus sadar jika Athena bukanlah istrinya dan Athena juga tidak mau hidup bersama kakek tua bangka. Merasa tersinggung dengan omongan itu, si ilmuwan meminta Sotang untuk langsung menghabisi Bruno. Ternyata kali ini Bruno berhasil menghabisi Sotang, tapi bersamaan dengan itu tiba-tiba Not yet. dalam keadaan pingsan, Bruno hendak disuntik menggunakan cairan aneh, tapi untungnya Bruno kembali sadar lalu membalikkan keadaan. Di sisi lain, di sebuah ruangan, tampak Athena yang terus menangis karena ia ingin kembali kepada Bruno. Lalu tak lama dari itu, Bruno datang sambil membawa si ilmuwan yang sudah sekarat. It's okay. Ketika mereka akan pergi meninggalkan pondok, si ilmuwan kembali sadar dan memanggil Athena dengan sebutan Sarah. Athena mengatakan jika ia bukanlah Sarah yang merupakan istri si ilmuwan. My name is Athena. Singkatnya, mereka berdua pergi dengan membakar pondok itu termasuk dengan ladang bunga putihnya.
Beberapa minggu setelah itu terlihat Bruno dan Athena yang sedang makan malam di restoran bersama Agnes. Mereka bertiga tampak bahagia, apalagi sekarang mereka telah resmi menjadi pengelola restoran yang ditinggalkan oleh Jonathan. Tamat. Bagaimana menurut kalian? Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Bray Movie.